Kang Sandi. Mudah-mudahan ikhtiar beliau Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ustadz Maktub yang saya hormati, Bapak Ketua RT yaitu Bapak Arman yang saya hormati, Bapak Aco selaku tokoh masyarakat yang berada di lingkungan kita yang saya hormati, bapak-bapak tokoh masyarakat yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya untuk tidak disebutkan satu persatu yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu beserta anak muda dan juga anak-anak yang saya hormati dan banggakan. Pertama dan paling utama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang sejuk ini alhamdulillah Allah pertemukan kembali, kita pertemukan kembali dalam keadaan sehat lahir maupun batin, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut termasuk kita di dalamnya, dengan berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin seluruh jamaah mushola Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, sudah bagian dari rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau tepatnya di tahun 2025 Masehi, yaitu salah satu programnya tentang kajian Islami. Dan alhamdulillah malam ini adalah malam yang kedua ya di bulan suci Ramadan, dan seiring waktu, kalau sekarang pas tahun hijriahnya tanggal 2 Ramadan ya, kemudian bulan nasionalnya juga tanggal 2 Maret.
Baik, untuk mengefektifkan waktu, kajian Islami pada kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Maktub. Dan beliau seperti kita ketahui, yaitu kalau jabatan secara pemerintahannya sekarang ini menduduki sebagai Ketua KUA Kecamatan Tanah Sareal. Baik, untuk lancarnya kegiatan kajian Islami pada hari ini kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz Maktub dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Salat subuh yang senantiasa sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan. Kita baru saja sama-sama telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh, yang alhamdulillah bisa kita laksanakan berjamaah. Mudah ibadah kita senantiasa berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah limpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya berharap kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Kita. Orang yang beriman, orang yang mengaku sebagai seorang muslim, Allah wajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana juga diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang senantiasa bertakwa. Definisi takwa secara umum yang kita pahami adalah menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mampu menjadi hamba yang bertakwa, maka kita akan meraih predikat hamba mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini dengan keimanan bahwa orang yang bertakwa kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu nama bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Sebagai manusia biasa yang bukan nabi, tentunya kita banyak melakukan kesalahan. Sebagai manusia biasa, tentunya kita pernah berbuat dosa. Oleh karenanya, bulan Ramadan dijadikan bulan untuk senantiasa meraih ampunan, meraih maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan khutbah naik anak tangga 1, 2, 3, beliau mengucapkan kata amin. Oleh para sahabat ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa kali ketika menaiki anak tangga? Kemudian dijawablah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia didatangi malaikat Jibril, dan pada saat itulah malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama adalah syakiya abdun adraka ramadana fa ansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Kemudian Rasulullah mengucapkan kata amin. Apa kata malaikat Jibril? Celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan dan melewatinya namun dosanya tidak diampuni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara saudara-saudara kita yang bisa jadi tidak menjadikan momentum bulan Ramadan untuk melakukan taubat. Banyak di antara saudara-saudara kita barangkali yang tidak menjadikan Ramadan menjadi bulan untuk mendapatkan ampunan dosa yang sudah dilakukan, seolah dia melewatinya Ramadan seperti halnya bulan-bulan biasa. Padahal Ramadan penuh dengan kemuliaan, bulan penuh rahmat, bulan ketika seorang hamba minta ampun Allah akan ampuni. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika tidak melakukan dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya malaikat Jibril mengatakan bahwa orang yang seperti itu sangat celaka, maka diaminkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya titik isya untuk senantiasa melaksanakan puasa, tidak saja menahan makan, tidak sekedar menahan minum, juga tidak sekedar untuk tidak melakukan hubungan suami istri, tapi seluruh
tubuh kita juga harus bisa berpuasa. Maka kita tidak untuk melihat sesuatu yang tidak semestinya untuk kita lihat. Tangan juga puasa untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Perut kita juga sampai jangan memasukkan barang yang tentunya bukan satu perkara yang halal. Kaki kita pun juga tidak untuk melangkah ke tempat-tempat yang semestinya untuk kita tidak masuk. Oleh karena dengan puasa seluruh anggota tubuh kita dan juga menahan makan minum dan hubungan suami istri, maka insya Allah puasa itu adalah puasa yang punya kualitas. Demikian halnya malam-malamnya pun kita isi dengan berbagai macam amalia ibadah. Tilawah Al-Quran. Bisa jadi yang mungkin Al-Quran tidak pernah kita sentuh 11 bulan. Mari bulan Ramadan kita buka. Minimal kita baca, minimal kita tilawah Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa mengkajinya, mentadaburinya, sehingga Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita nanti di yaumil qiyamah. Banyak amalia ibadah yang lain, termasuk qiyamul lail, sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Jangan sampai sholat tarawih kita tinggalkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, Syakira abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seorang hamba jika mendapatinya kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menjadikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita dilahirkan oleh orang tercinta kita, ayah, bapak, ibu, itu yang harus menjadi bagian prioritas. Kalau pada saat ini masih ada yang belum bersilaturahmi dengan orang tua, hari ini yang ada niat untuk memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua, maka kata malaikat Jibril, anak yang seperti itu tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi yang masih punya orang tua, senantiasa jaga untuk silaturahmi, hormati, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Dan kalaulah orang tua sudah meninggal, ada satu kewajiban buat kita sebagai anak, yakni senantiasa mendoakan. Karena satu harapan orang tua yang sudah meninggal tidak lain adalah doa dari orang-orang yang masih hidup, terutama kita sebagai anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, malaikat Jibril mengucapkan dengan doa, Syakira abdun dzikru min indahu wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut di dekatnya tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Pelit-pelitnya seorang umat Nabi yang ketika disebut nama Muhammad dia tidak mengucapkan sholawat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'ala nabi, bersolawat untuk Nabi. Allah dan para malaikat pun
bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karenanya, wahai orang-orang yang beriman, kita termasuk bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Jadi bulan Ramadan bisa kita jadikan momentum tidak saja meningkatkan amaliyah ibadah pada siang atau malamnya, tapi juga kita diperbanyak untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menggapai ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, senantiasa kita menghormati orang tua, apalagi ketika orang tua sudah tidak ada, kita senantiasa banyak berdoa untuk kedua orang tua. Dan yang ketiga, dari hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa Ramadan setidaknya untuk senantiasa banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Ramadan yang masih panjang itu harinya, mudah-mudahan kita senantiasa bisa memaksimalkan sehingga keluar bulan Ramadan seperti halnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minad dunur kayaumi waladahu ummuhu. Apa kata Nabi? Bahwa sungguh Allah telah mewajibkan puasa Ramadan, dan aku Rasulullah menganjurkan, memberikan kesunahan untuk senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Oleh karenanya, faman somahu fa'aqomahu, barang siapa yang siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih, maka ihtisaban, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kharaja min nudubi kayomi waladhu ummuhu. Maka ketika keluar bulan Ramadan, ibarat bayi yang baru lahir dari ibunya tanpa dosa sedikit pun. Mudah-mudahan nanti Ramadan kita maksimalkan ibadah, keluar bulan Ramadan kita tidak punya dosa. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan menjadi ghirah, semangat buat kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki kualitas Ramadan sehingga Ramadan kita benar-benar punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Maktub yang telah menyampaikan kajian Islami pada pagi hari ini di tanggal 2 Ramadan 1446 Hijriah atau di tanggal 2 Maret 2025. Baik hadirin yang saya hormati, kesimpulan yang telah disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan meningkatkan kualitas berpuasa di bulan suci Ramadan. Tadi beliau sudah menyampaikan diantaranya satu tentang ketakwaan. Takwa telah disampaikan oleh beliau untuk memudahkan pemahamannya bahwa kita termasuk orang yang bertakwa cuman dua. Satu, melaksanakan. Yang kedua, meninggalkan. Nah, di sini melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepertinya bahasanya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam prakteknya mangga
dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang berikutnya adalah akan merasa rugi dan celaka bagi kita semua selaku umat muslimin dan muslimat apabila satu, menganggap bahwa bulan suci Ramadan dianggap biasa, akan tetapi dengan ada pencerahan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita menganggap bahwa bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu dan bulan yang sangat berharga ini. Bahkan tadi beliau menyampaikan, selain bulan puasa disebut juga bulan Ramadan, disebut juga bulan yang penuh dengan maghfirah dan bulan yang penuh dengan pengampunan dosa. Mudah-mudahan kita bisa melalui dan memanfaatkan momen ini. Yang kedua, celaka dan rugi bagi kita yang tidak taat, patuh terhadap orang tua. Rasa sedih menyelimuti kita ketika manakala orang tua kita sudah tidak ada, alias sudah mendahului kita. Jangan pernah merasa kecil hati bakti apa yang perlu kita perbuat untuk mereka. Guru kita tadi telah menyampaikan bahwa doakanlah mereka. Allahumma ya Rabbana, ketika orang tua kita sudah tidak ada, mudah-mudahan ya Rob dilapangkan di alam kuburnya, diterima segala amal kebaikannya ya Rob, diterima segala iman Islamnya. Allahumma ya Rabbana, kami adalah keturunan beliau ya Rob, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, dan digolongkan sebagai anak yang bisa mendoakan kedua orang tua kami. Barangkali itu yang bisa kita perbuat. Manakala orang tua kita yang masih ada, mangga ibu, bapak, anak-anakku sekalian, hargai mereka, pelihara dengan baik, patuhi segala ucapannya. Dan yang ketiga adalah rugi dan celaka apabila ketika Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyebutkan dan kita dengarkan, maka diberikan kesempatan untuk kita untuk selalu membaca sholawat kepada beliau. Barangkali itu yang bisa disampaikan oleh guru kita dan bagian dari kesimpulan untuk menutup acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala hormat kepada Ustaz Jayadi untuk memimpin doa, dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Allah ya Ma'bud. Allahumma sholli